Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan membahas tentang media-media di Indonesia ini yang gariskan terkait kasus COVID-19. Yang pertama, ketika kasus COVID-19 ini masuk di wilayah negara Cina, kemudian tersebar di sekitar negara wilayahnya, lalu sehingga sampai masuk Indonesia, menurut saya media Indonesia ini sangat amat terlalu tertutup mengenai kasus pasien pertama COVID-19 di Indonesia yang berada di Depok. Mereka agak menyamarkan tentang tempat tinggal atau bahkan jenis kelamin pasien tersebut. Seharusnya menurut saya tidak seperti itu, tidak apa-apa diekspos, tetapi tetap ada peringatan dini untuk kita semua agar bisa menanggulangi kasus COVID-19 ini. Kalau misalkan dari dulu kita diberi peringatan tidak lambat seperti ini, menurut saya di Indonesia ini tidak akan lama dan juga tidak akan semakin parah kasusnya. Karena bagaimanapun juga dilihat dari update COVID-19 ini sudah terkonfirmasi 7 ribuan kasus positif di Indonesia, dan itu ada yang sembuh, ada yang meninggal, bahkan ada yang masih belum ada keputusannya bagaimana. Lalu yang kedua, media Indonesia ini kebanyakan membahas tentang faktor ekonomi, padahal kalau misalkan kita lihat dari faktor kesehatannya juga banyak orang-orang yang merasa kesehatannya terganggu dengan kasus ini, terutama dokter juga. Media Indonesia ini sangat amat jarang memberitakan tentang pahlawan-pahlawan kita yang telah membantu pasien COVID-19 ini, padahal seharusnya juga kita beri apresiasi kepada mereka yang tidak kenal waktu melawan perjuangan kasus COVID-19 ini, sehingga sampai waktu itu terkonfirmasi ada 6 dokter yang meninggal karena kasus COVID ini. Yang terakhir terkait PSBB diperpanjang, banyak sekali masyarakat di khususnya di Jakarta ini masih kurang setuju karena dampak dari PSBB ini sangat amat banyak, apalagi bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan. Yang masih mempunyai pekerjaan seperti ojol sebenarnya masih agak lumayan karena ia masih bisa mencari nafkah dengan mengambil orderan makanan ataupun barang, sedangkan kasus-kasus orang-orang miskin atau orang-orang yang terkena PHK sangat amat jarang diberitai di media Indonesia. Maka dari itu, semoga media Indonesia ini tidak menjadi kambing hitam dalam kasus ini, karena bagaimanapun juga ini bukan hal pribadi atau suatu perusahaan, ini terkait masalah masyarakat Indonesia, terkait bangsa negara kita sendiri. Mungkin hanya itu, mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.